Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa ini dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Semoga barokah dari bacaan surat Al-Fatihah kita mengalir kepada kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, sanak kerabat, tetangga kita, teman-teman kita, dan siapapun yang kita cintai. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, tasaddaq ala mautak, fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya, wa yakuluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah, kama basyarana biha. Wahai Ali, bersedekahlah untuk kerabat-kerabatmu yang telah meninggal dunia. Bersedekahlah untuk ahli kuburmu. Karena Allah telah mewakilkan kepada para malaikat untuk membawa dan menyampaikan pahala sedekah yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah mati. Jadilah kemudian orang-orang yang telah meninggal dunia itu bergembira, melebihi kegembiraan mereka sewaktu menerima pemberian sebelum ia meninggal. Orang yang telah meninggal dunia itu ketika mendapatkan kiriman pahala sedekah dari keluarganya yang masih hidup, dari orang-orang yang masih hidup, mereka sangat bergembira. Melebihi kegembiraan mereka sewaktu hidup di dunia ini diberi sesuatu, mendapatkan sesuatu pemberian dari orang lain. Nah, setiap kali mereka mendapatkan kiriman pahala dari sedekah orang-orang yang masih hidup, mereka berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi kuburan kami. Gembirakanlah ia dengan surga, sebagaimana mereka telah menggembirakan kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah pada suatu hari ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan kabar bahwasannya, ya Rasulullah, inna ummi uktutilat nafsuha walam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qal na'am tasaddaq anha. Laki-laki ini mengabarkan bahwa ibunya meninggal mendadak, sehingga ia tidak sempat berwasiat apa-apa kepada
anak-anaknya. Laki-laki ini menduga seandainya saat itu ibunya bisa berbicara, tentu ia akan bersedekah. Artinya begini, ibunya memiliki suatu kekayaan, taruhlah sebidang kebun kurma misalkan. Nah, laki-laki ini datang menemui Rasulullah menyampaikan, seandainya ibu saya ini tahu dan dia bisa ngomong, tentu kebun kurma ini akan disedekahkan. Nah, kemudian laki-laki ini bertanya, apakah ibu saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas namanya? Jika kemudian sebidang kebun kurma ini saya sedekahkan, apakah ibu saya mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, ya. Tasaddaq anha, bersedekahlah atas nama ibumu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, sebegitu pentingnya bersedekah. Hingga mereka-mereka yang sudah berada di alam barzakh, yang sudah meninggal dunia, masih berharap mendapatkan kiriman pahala dari sedekah yang dilakukan oleh keluarganya, oleh ahli warisnya. Oleh karena itu, diambil contoh dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang didapat dari Sayyidah Aisyah, hendaklah seorang anak setiap kali bersedekah atas namakan kepada ahli kuburmu yang sudah meninggal dunia, atas namakan kedua orang tuamu. Ini menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Hingga kemudian dari kiriman pahala sedekah itu, mereka memintakan ampun kepada kita yang masih hidup, yang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Artinya, janganlah kemudian bersedekah ini kau miliki sendiri ketika bersedekah. Janganlah kemudian engkau merasa itu sesuatu milikmu. Tapi belajarlah untuk kita hanya atas nama. Kita atas namakan, artinya benar-benar kita berikan, kita hadiahkan. Apapun bentuknya. Yang dicontohkan di sini diwasiatkan oleh Nabi dalam bentuk sedekah. Dan
Allah sudah memberikan tugas kepada para malaikat khusus untuk membawa dan menyampaikan sedekah itu kepada ahli kuburnya. Sebegitunya hingga mereka berdoa memohonkan ampun kepada kita. Karena sedekah yang kita atasnamakan ahli kubur kita, itu mampu menerangi kuburan mereka. Bisa dibayangkan, seandainya tidak hanya sedekah, apapun amal baik, seperti bacaan Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya, itu kita hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur kita. Yang itu membuat mereka di alam kubur menjadi merasa tercerahkan, merasa mendapatkan cahaya, mendapatkan penerang di kegelapannya alam kubur. Mereka di samping memintakan ampun kepada kita, mereka juga memohon kepada Allah agar orang-orang yang masih hidup, yang bersedekah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, diberikan kegembiraan dengan surga. Itu menandakan bahwa mereka yang di alam kubur itu sangat bergembira dengan sedekah yang kita lakukan, yang kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada mereka. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, jika sedekah saya ini diterima, hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur saya. Semoga dengan demikian mampu menjadi penerang di alam kuburnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini mengingatkan bahwa meskipun ahli kubur kita sudah meninggal dunia, kita diajarkan untuk terus-menerus mengingat jasa mereka, berterima kasih kepada mereka, tidak melupakan kebaikan mereka. Jika itu yang terjadi kepada kita, niscaya kita akan terus berusaha membalas kebaikan-kebaikan mereka sebagai ungkapan terima kasih kita, sebagai bakti kita kepada ahli kubur kita. Semoga wasiat Nabi yang pendek ini menjadikan pengingat kepada kita semua bahwasannya sampai kapanpun jangan pernah kita melupakan ahli kubur kita masing-masing, khususnya kedua orang tua kita. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.